Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sekjen PDIP sudah menyebutkan bahwa ada komunikasi dengan PKB ya. Nampaknya Anies Baswedan dengan kader PDIP menjadi cagup-cawagup nampaknya sudah di depan mata begitu kan. Tinggal menunggu hari untuk mendeklarasikan itu. Sebenarnya begitu. Kalau tidak segera dilakukan oleh PDIP langkah ini, maka akan lebih duluan ya partai-partai yang lain akan mengajukan wakil kepada Anies Baswedan sehingga posisi dari PDIP ini semakin terjepit ya. Daripada PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, mending yang ngusung Anies Baswedan dan wakilnya di situ. Wakilnya dari kadernya sendiri. Kan begitu logikanya. Makanya sekjen dari PDIP itu sudah mengatakan bahwa Jakarta sudah mengerucut ya komunikasi intent dengan PKB. Sedangkan PKB mengusung Anies Baswedan. Itulah taktik dari PKB untuk mengambil posisi dari Anies Baswedan begitu. Luar biasa sebenarnya PKB ini ya. Mereka ya salah satunya efek dari Anies Baswedan sangatlah tinggi ya di Pilpres 2024 kemarin. Saya kira ini juga bagus begitu. Bahkan ya Sekjen PDIP sebut Cagup Jakarta sudah mengerucut komunikasi intent dengan PKB. Wah, sangat luar biasa begitu, sangat luar biasa ini. Ya, kabarnya begitu kan. Kabarnya ada yang mengatakan bahwa sudah ada hitung-hitungan sebenarnya bahwa wakil dari dari Anies Baswedan kabarnya ya orang-orang dekat dengan PDIP. Mereka bisa saja kalau mereka mengusung mengusung cucunya begitu, bukan tidak mungkin ini begitu dengan Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan ini sudah salah satunya menjadi gubernur DKI Jakarta, pengalaman di depan mata kan sudah menang. Jangan-jangan Pak Andika juga bisa disodorkan, bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik kita kan tidak tahu begitu. Hanya orang-orang mereka yang tahu, yang penting punya kepentingan apa di balik ini semua begitu kan ya. Makanya saya yakin dan saya yakinnya itu akan menjadi catatan penting ya bagi PDIP untuk tetap segera mungkin untuk mendeklarasikan itu. Sekjen PDIP sebut Cagup Jakarta sudah mengerucut komunikasi intent dengan PKB. Wah, luar biasa mereka ya. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto mengatakan calon gubernur Cagup yang akan diusung partainya dipilih di pemilihan daerah Pilkada Jakarta 2024 mengerucut. Wah, menjadi satu ini. Ini luar biasa, mengerucut sudah begitu kan. Yang awalnya Pak Andika, ada pembahasan Anies Baswedan, terus kemudian ada Ahok, bisa mengerucut jadi satu mereka. Jalan satu-satunya kalau Hasto sudah mengatakan bahwa kader PDIP akan menjadi wakil dari Anies Baswedan lalu kemudian disodorkan kepada Bu Mega, saya kira Bu Mega akan setuju begitu kan. Karena Hasto kan kepercayaannya Bu Mega begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan bagi kami adalah bahwa seorang Anies Baswedan sudah kalau berkenan akan memilih PDIP, saya kira ini akan kemenangan bagi Anies Baswedan. Merem saja mereka sudah menang. Kira-kira seperti itulah ya. Hasto juga menyebutkan partainya kali ini tengah intent berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk membahas pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2008. Pilkada Jakarta sudah semakin mengerucut. Hari ini ada Mukernas PKB dan Harlah dari PKB. Karena kami juga ya Pak Basarah ditugaskan oleh Bu Mega itu ya sekaligus melakukan komunikasi politik dengan PKB. Selain Pilgub Jakarta, PDIP juga membahas peluang kerjasama dengan PKB untuk Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan kemudian di Jateng kami intent dengan PKB, kemudian di Jatim dengan PKB. Ya saya rasa bagus begitu kan. Kalau di Jawa Tengah mereka intent dengan PKB, jelas PDIP akan menang lagi ya di Jawa Tengah. Pertama adalah Benteng, ya Benteng, tempatnya Benteng di situ begitu kan. PDIP akan bisa menang di Pilkada Jatim, bukan tidak mungkin salah satu yang kemudian menjadi satu, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PDIP akan mengusung sendirinya siapa calon-calon mereka. Bisa saja itu terjadi. Kan ini politik, bro. Makanya
di Jawa Tengah itu kelas banteng itu masih menguasai begitu. Jangan coba-coba ya karena elektabilitasnya tinggi seperti Kaesang mau calon di Pilgub Jawa Tengah. Kita tunggu saja. Partai Gerindra sudah curi star mereka begitu kan ya. Saya yakin yang menang itu adalah yang menang di situ pasti kader PDIP. Yakin di situ. Yakin ini bukan pilpres loh. Pilpres itu beda dengan pemilihan daerah, berbeda mereka. Jadi saya kira apalagi taring orang Jokowi sudah pudar begitu kan. Maka sementara itu Pilkada Jawa Barat ya PDIP Perjuangan tengah melakukan penjajakan dengan Partai Golkar ya dengan Gerindra. Menurutnya PDIP masih membuka komunikasi dengan semua parpol. Bahkan satu sisi di Jabar kami yakin dengan Golkar dan Gerindra kami berkomunikasi ya bahkan ini menunjukkan bahwa PDIP Perjuangan bisa menjadi titik temu dari berbagai kerjasama dengan berbagai partai politik yang ada di Republik ini. Kalau mereka PDIP mengusung Gerindra dan Golkar mengusung Ridwan Kamil, boleh-boleh aja di Jabar. Semakin kekuatan mereka semakin tinggi. Asalkan mungkin Partai Gerindra akan menyodorkan wakil dari Ridwan Kamil. Bisa saja ya Deddy Mulyadi begitu kan. Bisa saja seperti itu. Tapi PDIP dapat apa? Meski demikian, ia mengaku PDIP belum ada komunikasi ya hanya dengan satu partai yaitu Partai Solidaritas Indonesia PSI. Nah, ini yang menarik begitu kan, yang menarik di situ begitu. Tapi ya oke lah tidak ada masalah ya bagi kami. Inilah politik yang ada. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itulah politik yang ada. Tidak perlu dengan adanya stigma-stigma seperti itu begitu kan. Tidak perlu kita fanatik terhadap partai ini, partai itu dan sebagainya. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa politik kita itu adalah politik candaria, politik kepentingan, bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik kita tidak tahu begitu kan ya. Makanya di Jawa Tengah menginginkan siapa, terus kemudian di Jawa Timur menginginkan siapa begitu kan ya. Ini kan pasti ada pasti ada yang kebalikannya begitu kan ya. Bahkan ini PDIP ingin ajukan kadernya dampingi Anies Baswedan di Jakarta. Sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sutarduga mengakui bahwa dari nama-nama yang mencuat untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta, Anies Baswedan lah yang saat ini paling kuat atau berada di posisi teratas. Meski demikian, Eriko mengandaikan apabila nantinya PDIP benar mengusung Anies Baswedan, maka akan ada syarat yakni kursi calon wakil gubernur cawagup haruslah dari PDIP. Hal ini mengingat PDIP adalah partai pemenang kedua di Jakarta. Saat ini, Eriko mengakui tingkat DPD sudah berkomunikasi internal langsung dengan Anies. Sementara tingkat DPP sudah berkomunikasi dengan PKB dengan PKS. Meski demikian, Eriko mengaku belum tentu tawaran PDIP akan formasi cagup-cawagup akan langsung diterima PKB dan PKS. Saya yakin PKB akan menerima. Nggak tahu kalau PKS begitu kan ya. Nggak tahu kalau PKS. Kalau PKS tidak mau ya tinggal tiga saja. PKB, Nasdem, ya PDIP itu aja begitu. Kalau PKS ingin berlabuh kepada Koalisi Indonesia Maju ya silakan. Tapi kan semuanya kan ada hitung-hitungannya. Pendukung-pendukung Anies Baswedan dan pendukung-pendukung dan simpatisan dari PKS kan sama mereka. Bisa saja banyak yang ke Anies Baswedan dan akan meninggalkan PKS. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.